Halo Mbak Sahnes. Halo tuh, apa kabar? Halo Mbak. Gimana nih Mbak? Lagi di Taiwan ya? Iya, Lagi sibuk apa nih Mbak pandemi? biasa mahasiswa, sibuk tesis, semester terakhir, S2 di sana Mbak. Jurusan apa Mbak sana Mbak? jurusan mesin. Jauh ya? Mesin sih. Siap. Cewek jurusannya mesin ya Mbak. Mhm. Mhm. Di Taiwan keadaannya gimana nih Mbak? Kan pandemi ya. Hmm. Masih aman atau bisa keluar-keluar atau di kosan aja nih Mbak? Aman sih, tapi nggak yang harus di kosan. Mhm. Emang dari awal tuh kalau di Taiwan udah apa ya, diterapin social distancing, pakai masker itu udah Mhm. dari awal. Udah apa namanya itu, tindakan preventifnya itu sejak dikabarin ada corona langsung. Nggak kayak di Mhm. ada. Bandel-bandel emang orang Nah, Indonesia. Oke, oke. ya. Jadi Mbak Sanes dan teman-teman yang melihat video ini ya, Hmm. Mbak Sanes ini adalah salah satu kakak tingkatku dulu di jurusan waktu S1 dan sekarang melanjutkan studi S2 di Taiwan gitu. Aku pengen sharing-sharing sama Mbak Sanes kira-kira gimana kehidupan di sana dan lain sebagainya gitu. Nah Mbak, yang pertama nih Mbak, Hmm. kenapa milih Taiwan dan kenapa milih jurusan itu Mbak? Soalnya dulu yang buka itu pas Taiwan. Ada sih Taiwan, Turki, Hmm. terus sama Jepang. Nah, yang Turki itu aku nggak keterima. Terus yang Jepang itu umurku kurang. Nah, yang Taiwan ini kan kemarin langsung interview sama profesornya langsung kan. Terus ya kayak nyambung gitu. Ya profesornya tertarik sama proyekku, terus aku juga pengen S2 dengan profesor itu, ya udah itu. Alhamdulillah lancar masuknya. Alhamdulillah. Berarti Hmm. memang sudah jalan Tuhan Mbak ya. Dipertemukan dengan profesor yang tepat gitu. Iya. Nah, kalau di jurusan Mbak Sana sendiri yang dipelajari apa aja, Mbak? Ya kayak pelajaran teknik mesin sih, cuman tingkatnya lebih advance. Mhm. Kan dulu kita di Siskal kan ya, itu ada Iya, yang nggak iya. dipelajari waktu di sini. Nah, jadi tuh ada pelajaran yang di sini, itu aku nggak ngerti basicnya apa, tapi langsung tingkat advance. Jadi ya aku kayak keteteran yang pelajaran itu. Yang Heeh. lainnya ya Siskal masih ada basic-basicnya lah, yang lainnya. Mhm. Kalau di Taiwan tuh apa ya, pengantar bahasanya itu apa, Mbak? Bahasa Inggris. Hmm. Jadi ada kelas kelas bahasa Inggris, ada kelas Chinese. Nah, semua yang di Taiwan sini kan banyak foreigner-nya kan. Jadi ada kelas khusus bahasa Inggris sendiri. Kadang Mhm. ada juga orang Taiwan lokal yang ikut kelas bahasa Inggris. Gitu. Kalau ya Mhm. gitu. Ya, ya. Heeh. Tadi kan Mbak Sane sempat bilang kalau misalkan ini ya, eh, lebih advance gitu. Nah, Hmm. berarti kan keteteran, Mbak. Nah, cara Hmm. mengatasi kesulitan tuh gimana, Mbak? Kan maksudnya bahasanya juga pakai bahasa Inggris kan, bukan bahasa Indonesia Hmm. gitu. Ya, ya banyakin belajar sih. Terus kan di sini kan kita punya banyak teman. Jadi ya apa ya banyakin sharing-sharing kan temennya juga mungkin ada yang S1-nya sudah mempelajari basic itu, jadi kita bisa tanya-tanya seperti itu. Ya gitu sih kalau aku. Kebanyakan cewek apa cowok sih, Mbak? Banyak kan cowok, tapi yang cewek juga ada. Eh, Jadi nah, ya ini sih, aku penasaran banget kan Mbak sama Sanes kayak kan, Siskal. Hmm. Mbak Sanes kan Muslim nih kan ya. Terus Mbak Hmm. Sanes Hmm. pakai kerudung gitu. Terus Hmm. di negara sana kan apa ya, ya bisa dibilang minoritas gitu kan. Dan Mbak Sanes Hmm. juga masuknya ke teknik mesin yang apa, mostly orang-orangnya cowok gitu. Nah itu Hmm. gimana Mbak? Maksudnya apa ada apa ya? Eh, apa ya, kayak sesuatu yang kayak apa sih gitu, atau biasa aja, atau gimana respon orang-orang sekitar? Kalau di sini tuh yang saya lihat-lihat tuh banyak banyak foreigner-nya kan ya. Kayak Taiwan tuh udah terbuka sama orang-orang orang foreigner, entah itu Muslim, entah itu
yang non Muslim. Mm-mm. Mereka udah terbuka dengan apa ya, berbagai macam ras, agama dan Mm-mm. budaya gitu sih. Mm-mm. Kayak bukan satu hal yang menghalangi belajar juga sih sebenarnya ya. Maksudnya kan Iya, itu maksudnya sudah ya kan kita modern gitulah ya. Maksudnya itu ras itu ada satu hal yang memang pilihan setiap negara juga Ya, gitu. dan aku tuh juga bukan orang yang pertama yang Ah dinestin ya ya. cewek yang pakai kerudung, sebelumku tuh juga banyak. Jadi ya mereka sudah terbiasa. Sosialnya berarti di sana seperti apa, Mbak? Maksudnya supporting kah atau apa ya? Kan kalau kita lihat nih, misalkan di TV-TV itu kayak misalkan waktu ada perayaan yang apa ya? Perayaan orang mahasiswa Muslim gitu, yang non Muslim itu kayak support gitu atau Ya. atau seperti apa, Mbak, di sana? Di sini tuh menurutku ya, orangnya itu udah apa ya, udah terbuka gitu loh. Terus soalnya di sini tuh banyak banyak dari Pakistan, dari India yang Muslim gitu juga banyak. Jadi ya kita nggak sendiri gitu loh di sini. Tapi di sana gampang nggak, Mbak? Maksudnya kan sekarang puasa nih, gampang nggak Hmm. cari bukaan atau mungkin Mbak Sanes masak sendiri atau gimana, Mbak? Kalau di sini ya, eh, kalau cari makannya sih kebanyakan yang nggak halal. Cuman kalau cari yang halal itu juga ada. Soalnya di sini kan ini kayak ada stall yang khusus vegetarian. Ada khusus Ah ya ya vegetarian, ya. ada orang Ah. vegan. Itu tuh ada. Nah gitu. Terus juga ada di sini banyak warung Indo gitu kan. Jadi kita bisa beli di warung Indo yang ya udah halal. Atau kalau enggak Nah, atau kalau enggak kita ke toko, biasanya kalau yang halal itu nyantumin sertifikat. Jadi ya kita oh ya bisa ya ya. gitu. Tapi iya ya. Ini iya Hmm. sih, Mbak. Kan dulu kan aku pernah program ke Taiwan nih, kayak Hmm. 2 mingguan gitu kan. Hmm. Terus nemu Mbak apa kayak warung Indonesia gitu dan makanannya memang makanan Indonesia, cuman ya Hmm. harganya beda banget gitu. Iya Kayak emang sepiring gitu-gitu. Iya, sepiring emang di begitu. sini, sepiring di sana. Iya beda-beda. Di sini emang Iya. segituan. Yang tetap murah Mm-mm. ya tetap makanan lokal. Mm-mm. Nah, Orang Indonesia emang mahal kok sini. oke. Nah, Hmm. kalau culture-nya sendiri nih, Mbak, kan Indonesia kan negara asing nih ya. Maksudnya kan Hmm. mostly juga orang-orangnya nggak muslim gitu. Hmm. Dulu aku juga nyari masjid rada susah gitu. Nah, bedanya dari Indonesia itu apa sih, Mbak, yang mungkin dulu waktu pertama ke sana tuh bikin culture shock gitu? Dulu itu ya yang pertama tuh makanan kan ya. Mm-mm. Terus yang kedua itu bahasanya. Bahasanya kan ya sama kayak orang Indonesia yang em, nggak banyak yang bisa bahasa Inggris gitu loh. Terus kita juga nggak bisa bahasa Mandarin. Mm. Jadinya ya kayak pakai bahasa isyarat gitu. Kalau kita mau ke pasar atau kita mau ke night market ya gitu, ya cuman tunjuk-tunjuk pengen apa gitu. Mm-mm. Berarti Hmm. kayak lebih ke ini ya, Mbak ya? Lebih ke bahasa ya. Memang kayaknya Iya. kalau kan di sana memang banyak ya Mandarin ya Taiwannya pakainya. Hmm. Dan kalau ngomong sama orang lokal juga rada susah kalau mereka mereka kurang tahu bahasa Inggris. Iya. Oke, berarti Mbak Sanes ini udah 2 tahun ya di sana. Hampir hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hmm. Kalau ini Mbak kehidupan di kayak transportasi terus apa ya? Ya kehidupan sehari-hari itu gampang nggak sih, Mbak? Kalau di sini tuh saya akui emang lebih maju daripada Indo. Contohnya di sini tuh ada kayak apa ya namanya tuh YouBike, kayak penyewaan Iya ya. sepeda gitu loh. Jadi kita kemana-mana cuman pakai sepeda itu nyewa. Kalau di sini sih 5 NT. 5 NT kalau di Indo cuma 2.500. Nah, selain itu tuh kita juga bisa pakai bus. Nah, di sini tuh apa ya? Kayak menunjang gitu loh transportasi umumnya. Ada bus, ada MRT, ada apa itu? HSR, High Speed Rail. Kalau kita mau kemana-mana itu sangat mudah sekali. Atau di sini Emang. tuh ya di sini tuh
eh jarak kalau kita mau beli sesuatu gitu kan, per apa ya, ada namanya tuh kayak kalau di Indo Alfamart atau Indomart itu tuh deket banget. Dan kebanyakan di sini kan ini jalan kan, jadi kita tinggal jalan, atau yang punya sepeda kita tinggal pakai sepeda. Kalau di sini nggak, beli motor pun juga bisa. Kita tetap bisa bertahan hidup kalau nggak punya motor. Oke. Nah, Mbak Sanes sendiri ini kan tadi teknik mesin Mbak ya. Prospek kerjanya apa sih Mbak? Tadi Hmm? sempat sempat ke skip. Prospek kerja nanti kalau Mbak Sanes lulus kira-kira akan menjadi apa gitu? Tetap akan menjadi orang dan ibu rumah tangga. Siap. Ya, aku tanya sama teman-temanku kan, mereka tuh kebanyakan yang S2 milih lanjutin ke S3. Jadi mereka kayaknya banyak yang lulusan itu jadi peneliti atau jadi dosen gitu. Nah, ada juga yang kerja di sini, di Taiwan sini. Cuman mereka itu apa ya, harus bisa bahasa Mandarin. Paling enggak Ya, ya, harus ya. bisa Mandarin. Middle level pun pokoknya yang terendah itu yang middle level gitu loh. Di sini kan ada kayak grade-grade-nya gitu kan kalau mau masuk kerja. Aku kirimin ke kamu aja ya, Pak. Jadi itu kalau seumpamanya kamu lulusan S1 nih, itu levelnya 10. Kalau lulusan S2 levelnya 20, S3 levelnya 30, nanti ditambah lagi kalau kamu bisa bahasa Mandarin, poinnya ditambah lagi. Nah, itu di sini grade minimal kerja itu 80. Ya kayak gitu. Oke. Oke. Mungkin ini deh Mbak, kan mungkin sekarang teman-teman yang lagi nonton video ini tuh pengen kuliah juga di Taiwan. Cerita dong Mbak, apa ya? Eh, senangnya kuliah di sana tuh apa? Susahnya kuliah di sana tuh apa? Enak nggak enaknya kuliah di negara orang gitu. Ya, Versi Mbak enaknya Sanes. kuliah. Oh, ya. Kalau kuliah di sini tuh enaknya ya nanti kalau sebenarnya prospek kerjanya seperti apa, ya insya Allah ya Terbuka lebar semoga lah aja ya. dapat lebih banyak lapangan pekerjaan, semoga mudah untuk dimasukin. Nah, terus kalau di sini tuh meskipun kita lihat kayak harganya mahal-mahal gitu ya, tapi emang biaya apa ya, kayak UMR di sini tuh emang tinggi. Jadi kalau seumpamanya kita tambah dengan part time gitu ya, jadi apa ya, menurutku di sini lebih Lebih ya murah sih Mbak pada akhirnya, soalnya kan pendapatan juga lebih tinggi, walaupun pengeluarannya banyak tapi pendapatannya juga sesuai gitu kan. ya itu. Terus itu yang enaknya ya. Jadi kita bisa pengen beli apa aja udah nggak kayak di Indo dulu kan. Menurutku dengan kita ada pekerjaan di sini, meskipun kerjaannya kecil-kecilan cuman part-time, kita bisa apa ya, membeli yang kita inginkan. Nggak ngirit nih loh, nggak Iya, ngirit iya, iya. banget nih. Terus nggak enaknya itu, jadi kita jauh dari orang tua, jauh dari Iya. rumah, jadi sering banget homesick. Apalagi pandemi gini kan, jadi udah 2 tahun nggak pulang. Apalagi ini juga dibatasi juga ya, mau jalan-jalan refreshing juga daerah di sana dibatasi gitu. Terus enaknya itu apa ya, kita jadi bisa kenal sama orang di belahan dunia lain. Yes, Maksudnya yes. maksudnya kita bisa tahu orang orang Cina, orang India, orang Pakistan, orang Kaukasia, jadi kayak kumpul jadi satu di sini, dan itu pun banyak gitu loh. Jadi kita bisa nambah pertemanan,
menambah Iya, iya. wawasan kita dan soft skill kita. Begitu. Linknya jadi menyebar ke seluruh dunia, Mbak ya. Iya. Oke, oke. Nah tadi Mbak Sanes kan sempat mention ya part time gitu. Kalau kuliah S2 itu lebih baik part time apa lebih baik ikut organisasi, Mbak? Kan kalau ada satu kan pasti kita semua orang tergila-gila dengan organisasi ya. Kalau S2 apalagi di luar negeri nih, mending part time apa mending organisasi? Menurutku tetap tergantung orangnya sih. Hmm. Menurutku. Tergantung situasi dan kondisi orangnya. Kan di sini juga beasiswa itu nggak banyak gitu loh. Ada yang dapat cuman tuition and waiver apa sih? Ada yang dapat beasiswa cuman seperempatnya, setengahnya. Ada juga yang dapat beasiswa full. Nah, mungkin karena kita sudah dewasa ya, kita kayak malu minta uang ke orang tua lagi. Jadi ya kita part time aja lah di sini. Iya, iya, iya. Tapi ya juga harus dibatasi. Jangan sampai studimu di sini tuh berantakan. Yes. Jangan diutamakan part time-nya lah, utamakan studimu dulu lah. Memang tujuan utama ke sana sekolah ya, Pak ya. Iya, soalnya ya di sini tuh banyak yang tahu ketika part time dapat duit tuh enak. Jadi ya apa ya, terlena jadinya. Oke, berarti Terus pinter pinter-pinternya ada juga orang yang milih organisasi di sini. Ya kita apa ya, beda ini sih, beda orangnya sih, caranya kenapa. Tergantung Kalau ini ya. Tergantung orangnya sendiri. Oke. Tapi menurutku sih yang paling penting tadi sih Mbak, yang tujuan utama kita belajar gitu kan. Makanya ya pinter-pinter bagi waktu aja gitu. Toh kalaupun nggak ikut keduanya juga fine juga, masih kita fokus belajar aja gitu. Ya nggak apa-apa kalau nggak ikut keduanya ya. Iya. Mbak, kan ini pandemi ya. Berarti sama ke sana sebelum pandemi ya? Iya. Sebelum pandemi. Kira-kira ada ini nggak, apa ya? Ada festival atau ya festival kali ya. Maksudnya apa ya, acara besar di Taiwan nih yang dulu yang harusnya tiap tahun ada tapi karena pandemi terus nggak ada gitu. Ini sih masjid udah nggak dibuka lagi. Oh iya, masjid maksudnya? Kan di sini ada masjid besar kan di Taipei sini. Cuman udah 2 tahun ini tuh tutup. Berarti kosong waktu Ramadan gitu. Jadi katanya sih sebelum aku datang gitu kan, itu tuh kalau seumpamanya sahur atau buka itu kayak ada free food gitu loh. Oh ya. Terus sekarang tuh udah nggak ada. Itu sih yang aku tahu. Terus ada sih perayaan, tahu nggak di sini ada LGBT parade. Gitu. Oh iya. Tapi itu tetap ada. Itu tetap ada. Oh, pandemi kayak gini tetap ada? Tetap ada. Kemarin tuh tetap ada. 2 kali ini udah ada. Nah, tapi yang masjid tuh tutup. Itu yang aku tahu sih. Selain itu ya kayak bazar-bazar di sekolah, apa promosi UKM gitu tetap masih ada. Itu yang aku tahu sih. Aku nggak terlalu luas gitu loh tentang Taiwan. Ya. Sayang banget ya Mbak kalau masjid itu Iya, sayang banget. ini ya. Iya. Itu padahal idaman anak kos iya, gitu. Gratisan. Apalagi kita makannya cuma sahur sama buka kan. Jadi wah itu. Dan itu tuh masakan Pakistan tau. Katanya tuh enak banget. Wah sayang banget sih. Ya, tapi kalau dijual tuh mahal. Cuman itu dapat free jadinya. Sayang banget. Sayang banget sih. Tapi ya udahlah ya Mbak. Mungkin nanti next tahun depan atau Mbak Sanes S3 atau mungkin kalau udah lulus jalan-jalan ke sana gitu pas Ramadan kan bisa lah. Yang setelah
setelah pandemi ini selesai gitu. Iya, iya, Atau enggak amin, amin. atau enggak nanti kalau udah kerja kan beli sendiri bisa. Nanti traktir aku lah, Mbak. Langsung langsung di Taiwan. Iya, iya, iya. Oke, oke. Oke, siap, Mbak. Ini, Mbak, Hmm, kan kita ngomongin sekolah di luar negeri gitu. hmm. Menurut Mbak Sanes, kenapa sih Mbak Sanes harus sekolah ke sana gitu? Kenapa nggak di Indonesia aja gitu? Em, Sudah bukan rahasia umum lagi ya kalau temannya kita ngelamar kerjaan di perusahaan atau kita jadi dosen di suatu universitas. Kalau yang lulusan dari luar negeri itu kan kayaknya peluangnya lebih besar keterima daripada yang di dalam negeri itu sih. Soalnya kita akan Diperhitungkan ya? ya lebih diperhitungkan gitu. Nah, dan ya udah gitu aja. Berarti apa ya, peluang mendapat pekerjaan itu lebih besar gitu. So kenapa Mbak Sanis memilih untuk oke lah S2 ke luar negeri aja gitu. Nah, ada plan untuk S3 nggak, Mbak? Biar sekolah terus. Sebenarnya sih ada. Sebenarnya sih ada, cuman Tapi tapi untuk saat ini masih belum siap juga. mungkin ini, Mbak, mungkin nanti setelah lulus S2 nikah dulu kali ya. Terus biar S3-nya nanti disekolahin sama suaminya. Itu kan nggak apa-apa, Amin, Mbak, itu kan amin. planning. Iya Amin, kan? amin. Mm. Tapi berarti nanti Mbak Sanes planningnya kerjanya akan di Taiwan atau cari kerja di Indonesia? Aku sih pengen di sini dulu, nyoba cari-cari kerja di sini dulu. Kalau semuanya udah mentok, semuanya nggak dapat dalam beberapa bulan tetap nggak dapat itu ya aku ini balik ke Indo. Atau mungkin um, daftar S3 lagi. Berarti masih banyak Masih tergantung iya. nanti kondisinya gimana sih. Oke, oke. Jadi masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi ya, Mbak, untuk plan-plan ke Mm-mm. depannya, Mbak. Mm-mm. Jadi Soalnya sekarang kalau fokus. soalnya kalau sebenarnya kita balik ke Indo, balik ke sini lagi itu kan harus karantina. Kalau sebenarnya Oh ya. karantina mandiri itu apa ya? Baik kita harus nabung dulu lah. Soalnya pengeluarannya Mm. banyak kalau misalnya kita pulang ke Indo terus balik lagi ke sini. Kayak gitu sih pertimbangannya juga. Ya, 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 ya. Hmm. Berarti sekarang masih fokus tesis saja dulu ya, Mbak. Berarti semester terakhir banget nih, Mbak. Iya terakhir banget ini. Tapi di sana banyak teman-teman Indonesia nggak sih, Mbak, yang sejurusan? Atau mungkin se-univ? Kalau kampus itu banyak banget. Apalagi yang jurusan IM, MBA Mm. itu banyak banget yang dari Uh, Indonesia, dari apa tuh Afrika, India itu banyak banget. Tapi kalau yang dari mesin itu cuman dikit sih. mm, Seangkatanku cuman 2. Aku sama temanku aja. Bawahku itu cuman 1. Atasku cuman berapa ya itu? Oh 1. Harusnya lagi 3. Cuman dikit-dikit banget yang dari Indo. Tapi berarti sebenarnya banyak orang-orang Indonesia yang memang kuliah ke luar negeri, Mbak, ya sekarang ini, Mbak. Hmm, hmm. Especially Taiwan gitu. Iya. Soalnya di sini tuh kayak emang nyari student foreigner gitu loh. Di sini kampusnya emang gitu. Apalagi kalau kalau seumpamanya ini lagi nggak corona gitu ya, ya kayak promosi ke berbagai negara gitu loh kampusnya. Iya, iya, iya. Oke. Oke. Mbak, ini dong, Mbak, sebelum aku tutup, tips. Kan sekolah di luar negeri pasti nggak mudah ya, pendaftarannya, Hmm. preparation-nya, dan lain sebagainya. Hmm. Tips caranya bisa, apa ya, konsisten buat menyiapkan itu semua sampai akhirnya, oke, aku keterima ke sana dan berangkat. Tips konsisten. uh, apa ya?
aslinya sih simple sih dari dulu. Ikhtiar sama doa. Dari dulu sih itu. Jangan lupa Mantap. minta restu dari orang tua, kalau ibu. Aslinya sih itu. Ya itu memang kunci dari semua rencana, Pak. Iya, itu sesimpel itu sih aslinya. Ya, gitu sih. Oke Mbak, sebelum aku tutup banget nih ya, terakhir banget nih Mbak, apa ya, di luar kuliah di Taiwan gitu, Mbak Sanes sebagai seorang pemuda Indonesia, nih Mbak, di 2021 apa sih yang sebenarnya harus dilakukan pemuda Indonesia? Ya, menurutku kan kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang enggak kan. Jadi ya pokoknya kita jauhi yang baik-baik, dan kalau kita Jauhi yang punya jelek-jelek. kalau kita punya mimpi ya raihlah mimpimu setinggi mungkin. Oke Mbak, jadi kan kita nih 2021 kan banyak banget nih tantangannya, corona dan sebagainya gitu. So menurutku sebenarnya kita sebagai anak muda tuh penting banget buat apa ya, produktif dan beradaptasi dengan keadaan yang ada. Contohnya seperti Mbak Sanes nih tetap bisa melanjutkan studi dan juga apa ya, tetap bisa apa ya, meneruskan studinya itu dalam kondisi apapun gitu, kayak pandemi gini contohnya. Ya, ya, betul. Ya kalau tambah lagi kalau seumpamanya ada larangan, seperti kita harus memakai masker di transportasi umum atau di tempat umum, ya kita juga harus mematuhi protokol-protokol seperti itu. So apa ya, kita tetap jalan, tapi kita tetap ya itu tadi beradaptasi, ini mematuhi Ya, segala sesuatu yang memang sekarang sudah ditentukan gitu. ya, Oke Mbak Sanes, thank you sudah mau berbagi dan sharing denganku pada sore hari ini. Semoga planning Mbak Sanes ini nanti setelah lulus S2 bisa mungkin lanjut S3 atau mungkin bekerja di sana dan lain sebagainya. Semoga bisa dilancarkan dan selalu diberi keberkahan. Oke Mbak, thank you atas waktunya. Terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak. Dadah. Sampai jumpa di Indonesia. ya. Dadah, sampai jumpa. Sukses selalu podcastnya. Amin. Dadah.